Tiga jari banteng merah. Assalamualaikum Assalamualaikum semuanya. semuanya. Reng, Ya, lu Din. tahu nggak sih Apa tuh? sejarah kerajaan Mataram kuno? Iya nih Reng, gue juga masih belum paham. Apa sih emang? Coba deh Reng jelasin. Kasih tahu dong. Masih pada belum tahu ya? Apa itu sejarah kerajaan Mataram kuno? Belum, Reng. Oke deh, baik. Sebelum kita menjelaskan apa itu kerajaan Mataram kuno, mending kita perkenalkan diri dulu yuk. Saya Rangga Ayo. Aditya Siregar, selaku MC dan teman-teman saya. Saya Alifuddin Al-Azam. Saya Faras Ayunan Nirwana. Saya Zara Tunisa. Saya Kemil. Baik. Langsung saja. Kita akan mulai presentasinya. Are you ready? Ready. Guys? Ready. Baik, langsung saja kita akan memulai presentasinya. Kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno berdiri sekitar abad ke-8 di wilayah Jawa Tengah dan dikenal juga sebagai Kerajaan Medang. Kerajaan ini berkembang pesat di dataran tinggi Kedu dekat Gunung Merapi, sebelum akhirnya berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad ke-10 di bawah pemerintahan Pusindok. Perpindahan ini diperkirakan akibat bencana alam atau ancaman dari Kerajaan Sriwijaya. Mataram kuno akhirnya runtuh pada abad ke-11 setelah serangan dari Raja Urawari yang bersekutu dengan Sriwijaya. Kerajaan Mataram meninggalkan banyak warisan budaya dan sejarah yang penting. Pada masa Mataram kuno, peninggalan seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan berbagai candi lainnya menjadi saksi bisu kejayaan pada masa itu. Baik, kerajaan Mataram kuno terletak di bagian tengah Pulau Jawa, tepatnya di daerah Yogyakarta, Magelang, Klaten, dan sekitarnya. Pada awalnya, pusat pemerintahan Mataram kuno berada di Jawa Tengah, terutama di sekitar lembah Sungai Progo, Sungai Bangawan Solo, Sungai Opak. Wilayah ini subur karena dialiri banyak sungai besar yang mendukung sistem pertanian. Sekitar tahun 929 Masehi, pemerintahan Mataram kuno berpindah ke Jawa Timur di bawah pemerintahan Empuk Sindok. Empuk Sindok memindahkan pusat kerajaan ke daerah ini memungkinkan karena ancaman dari Sriwijaya di Sumatera serta letusan Gunung Merapi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dinasti kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan dengan corak agraris. Terdapat 3 wangsa atau dinasti yang pernah bergantian menguasai kerajaan Mataram kuno. Di antaranya adalah dinasti Sanjaya, dinasti Shailendra, serta dinasti Isana. Dinasti Sanjaya berasal dari para pemeluk Hindu. Dinasti Shailendra berasal dari pemeluk Buddha. Sedangkan dinasti Isana merupakan dinasti baru yang didirikan oleh Empu Sindok. Kerajaan Mataram kuno di dinasti Sanjaya. Dinasti Sanjaya adalah dinasti yang menganut Hindu aliran Siwa dan berkuasa di Mataram kuno. Dinasti ini didirikan oleh Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya pada tahun 732 Masehi. Kerajaan Mataram kuno di dinasti Sanjaya dipimpin oleh raja-raja berikut ini.
Yang pertama yaitu Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya pada tahun 732 sampai 760 Masehi. Yang kedua, Rakai Panangkaran pada tahun 760 sampai 780 Masehi. Yang ketiga yaitu Rakai Pikatan pada tahun 840 sampai 856 Masehi. Yang keempat yaitu Rakai Kayuwangi alias Diah Lokapala pada tahun 856 sampai 882 Masehi. Yang kelima yaitu Rakai Watuhu Malang pada tahun 882 sampai 899 Masehi. Yang keenam, Rakai Watuku Radiah Balitung pada tahun 899 sampai 915 Masehi. Yang ketujuh, Empu Daksa pada tahun 915 sampai 919 Masehi. Yang kedelapan, Rakai Layang Dia Tulodong pada tahun 919 sampai 924 Masehi. Dan yang kesembilan yaitu Rakai Sumbadia Wawa pada tahun 924 Masehi. Setelah dinasti Sanjaya berkuasa cukup lama, kekuasaan akhirnya beralih ke dinasti Isyana atau dinasti Medan, yang merupakan kelanjutan dari Mataram kuno di Jawa Timur. Oke, yang kedua adalah dinasti Syailendra. Dinasti Syailendra adalah dinasti yang berkuasa di kerajaan Mataram kuno sekitar abad ke-8 hingga abad ke-9. Berbeda dengan dinasti Sanjaya yang beragama Hindu Siwa, dinasti Syailendra menganut Buddha Mahayana dan dikenal sebagai pelindung agama Buddha di Nusantara. Kerajaan Mataram kuno, dinasti ada Banu pada tahun 760 sampai 775 Masehi, yang kedua Indra 775 sampai 800 Masehi, yang ketiga Daranindra alias Raka Punuggalan pada tahun 780 sampai 800 Masehi, yang keempat Samaragrawira alias Rakai Warak pada tahun 800 hingga 820 Masehi, yang kelima Samaratungga alias Rakai Garung pada tahun 820 sampai 840 Masehi, yang keenam Pramodawardhani pada tahun 840 Masehi, yang ketujuh Balaputra Dewa tidak sempat berkuasa, ia melarikan diri ke Sriwijaya. Untuk selanjutnya ada dinasti Isyana. Kerajaan Mataram kuno atau dinasti Isyana, Wangsa atau dinasti Isyana adalah sebuah dinasti penerus dari dinasti Sanjaya. Pendirinya adalah Empu Sindok yang bergelar Sri Maharaja Rakahino Sri Isyana Wikramadharmatunggadewa. Ia menjadi Raja Mataram dari tahun 929 hingga 947 Masehi. Empu Sindok adalah raja dari keturunan dinasti Sanjaya yang memindahkan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Perpindahan inilah yang membuat berakhirnya dinasti Sanjaya dan lahirnya dinasti Isyana. Secara keseluruhan, kerajaan Mataram atau dinasti Isyana dipimpin oleh raja-raja sebagai berikut. Yang pertama ada Empu Sindok tahun 1929 sampai 947 dengan gelar Sri Maharaja Rakahino Sri Isyana Wikramadharmatunggadewa. Lalu yang kedua ada Sri Isana Tunggawijaya dan Sri Lokapala pada tahun 1407 Masehi hingga tahun yang tidak diketahuinya. Lalu yang ketiga ada Makutwangsawardhana, anak dari pernikahan Sri Isana Tunggawijaya dengan Raja Lokapala hingga 985 Masehi. Lalu yang keempat ada Dharmawangsa
tahun 1991 hingga 1016 dengan gelar Sri Dharmawangsa Teguh Anantawikrama Tunggadewa. Lalu yang kelima ada Airlangga dengan gelar Sri Maharaja Rakaihalu Lekeswara Dharmawangsa Airlangga Anantawikrama Tunggadewa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi, politik, dan sosial budaya pada masa Kerajaan Mataram kuno. Pada bidang ekonomi, Mataram kuno terkenal dengan sistem pertaniannya yang maju. Mereka mengandalkan sistem irigasi canggih seperti subak untuk mengairi sawah. Padi merupakan komoditas utama yang dibudidayakan. Selain sektor pertanian, sektor perdagangan juga dilakukan, baik dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya maupun dengan pedagang luar negeri. Pada bidang politik, Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh raja yang berperan sebagai pemimpin tertinggi dan dianggap sebagai titisan dewa. Pemerintahan monarki didukung oleh pejabat tinggi dan bangsawan. Pada masa dinasti Sanjaya dan Shailendra, kerajaan menjalani hubungan dengan kerajaan lain. Pada masa Empuk Sindok, ibu kota dipindahkan ke Jawa Timur yang menandai perubahan besar dalam pemerintahan dan pusat kekuasaan. Meskipun dinastinya berganti, sistem monarki tetap menjadi inti pemerintahan Mataram kuno. Baik, selanjutnya adalah sistem sosial budaya Kerajaan Mataram kuno. Sistem sosial budaya Kerajaan Mataram kuno. Baik, berikutnya adalah sistem sosial budaya. Sistem sosial budaya Kerajaan Mataram kuno dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Buddha. Sistem kasta diterapkan terdiri dari Brahmana, yaitu pendeta, Ksatria, yaitu prajurit dan bangsawan, Waisya, yaitu pedagang dan petani, dan Sudra, yaitu pekerja. Namun, dalam praktiknya, mobilitas sosial cukup fleksibel, terutama dengan adanya pengaruh ajaran Buddha yang menekan kesetaraan. Budaya Kerajaan Mataram kuno sangat kaya dan beragam, mencerminkan perpaduan antara tradisi lokal dengan pengaruh Hindu dan Buddha. Seni arsitektur mencapai puncaknya dengan membangun candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kedua candi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan. Seni sastra juga berkembang pesat dengan lahirnya karya-karya sastra berbahasa Jawa kuno yang mengandung nilai-nilai moral dan ajaran agama. Seni pertunjukan seperti wayang dan tarian-tarian tradisional mulai berkembang pada masa ini, menjadi bagian integral dari ritual keagamaan dan perayaan kerajaan. Nah, berikut ini adalah bukti sejarah Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada Prasasti Canggal, yang kedua ada Prasasti Kalasan, yang ketiga ada Prasasti Sojomerto, dan yang terakhir ada Prasasti Gondosuli. Baik, cukup sekian presentasi kami tentang Kerajaan Mataram kuno. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.